Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita lanjutkan materi tentang ekosistem pada bagian yang ketiga, yaitu tipe-tipe ekosistem. Sebelum kita lanjutkan tentang tipe-tipe ekosistem yang akan kita bahas, Ibu mau tanya dulu, masih ingat nggak apa itu pengertian tentang ekosistem? Oke, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu ekosistem. Nah, pada saat ini Ibu akan ulang kembali apa itu yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem yaitu suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, yaitu komponen biotik dan abiotik yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan biasa dianggap sebagai tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh di antara seluruh elemen lingkungan yang masing-masing memiliki pengaruhnya satu sama lainnya. Setelah kalian nanti mempelajari tentang tipe-tipe ekosistem, diharapkan kamu bisa menyebutkan apa saja tipe ekosistem yang sudah kamu ketahui. Tipe ekosistem apa saja yang ada di sekitar tempat kita tinggal. Tipe ekosistem yang ada di muka bumi itu sebenarnya cukup banyak. Namun pada kesempatan belajar hari ini kita cukup batasi 4 tipe ekosistem yang akan kita pelajari. Tipe ekosistem yang pertama, kalian bisa lihat gambar yang Ibu tayangkan. Kira-kira ekosistem apakah ini? Ya, benar. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, maka ekosistem tersebut adalah termasuk ke dalam ekosistem. Pintar. Nah, sekarang kita lihat dulu apa ciri-ciri dari ekosistem yang Ibu tayangkan gambarnya. Jadi, ekosistem ini ciri-cirinya adalah pertama, dihuni oleh biota laut, yaitu baik berupa hewan bersel satu, dalam hal ini adalah zooplankton, kemudian invertebrata, kemudian mamalia dan beragam tanaman laut, yaitu contohnya misalnya terumbu karang dan rumput laut. Kemudian yang kedua, yaitu ciri dari ekosistem ini adalah memiliki variasi suhu, yaitu variasi suhu pada permukaan dengan pada bagian dalam. Ya, jadi pada bagian permukaan itu relatif cukup panas, suhunya tinggi, sedangkan pada bagian dalam suhunya relatif sangat rendah. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah memiliki tingkat salinitas tinggi. Apa itu tingkat salinitas? Salinitas ini artinya adalah kadar garam. Jadi setelah di hasil penelitian ya, makin ke arah mendekati garis khatulistiwa, ternyata salinitasnya cukup tinggi dan di situ kadar natrium klorida atau kadar garamnya bisa mencapai 75%. Kemudian ciri yang keempat yaitu bahwa ekosistem ini tidak terlalu dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cuaca. Jadi kalian bisa menebak apakah ekosistem yang dimaksud? Ya, betul. Ini adalah ekosistem laut. Ya, jadi tipe ekosistem yang pertama yang sudah kita pelajari adalah ekosistem laut. Untuk tipe ekosistem yang kedua, kalian lihat tayangan gambar yang Ibu sajikan. Nah, ekosistem apa ini coba? Ya, kalau kalian lihat dari ciri-cirinya, maka ini adalah salah satu contoh dari ekosistem air tawar, ya. Jadi salah satu contoh ekosistem air tawar yaitu sungai, kemudian bisa juga danau, ya. Nah, kalian bisa membedakan ya sungai dengan danau. Kemudian juga harapannya kalian bisa membedakan antara ekosistem air laut dengan
ekosistem air tawar, yaitu dilihat dari apa tadi? Kadar salinitasnya atau kadar garamnya. Kalau ekosistem air tawar, ekosistem ini tidak mengandung kadar garam, berbeda dengan ekosistem laut. Oke, tipe ekosistem yang ketiga, kalian bisa lihat dari tayangan gambar yang Ibu sajikan. Ekosistem apakah yang dimaksud? Nah, dilihat dari ciri-cirinya, maka tipe ekosistem ini adalah berada di daratan, sehingga bisa disimpulkan bahwa ekosistem ini adalah termasuk ekosistem darat. Nah, apa itu ekosistem darat? Ekosistem darat yaitu berada dalam area yang luas, biasanya disebut dengan bioma. Masih ingat apa itu bioma? Ya, bioma adalah tingkatan organisasi yang paling luas ya dari tingkatan organisasi makhluk hidup yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di mana tipe dari ekosistem darat dalam hal ini adalah tipe bioma itu sangat dipengaruhi oleh iklim, di mana iklim ini sangat erat kaitannya dengan letak geografis. Nah, kalau kalian sudah belajar geografi, salah satu faktor yang menentukan iklim tadi, yaitu letak geografis, berarti ditinjau dari letak garis lintang dan garis bujur di permukaan bumi, ya. Nah, kemudian kaitannya dengan bioma ini atau ekosistem darat secara garis besar dibedakan menjadi 7. Yang pertama ada bioma hutan hujan tropis, kemudian bioma padang rumput, kemudian bioma savana atau sabana, kemudian bioma hutan gugur, ya, kemudian bioma taiga, kemudian bioma tundra, dan bioma gurun. Tipe ekosistem yang terakhir yang akan kita bahas hari ini, kalian bisa lihat dari tayangan gambar yang Ibu sajikan. Gambar apa itu kira-kira ya? Nah, itu adalah penampakan dari atas ya. Jadi itu adalah estuari. Apa itu estuari? Estuari itu adalah badan air setengah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya, serta terhubung bebas dengan laut terbuka. Dengan telah ditayangkannya 4 tipe ekosistem yang sudah kita pelajari tadi, maka materi tentang tipe-tipe ekosistem itu sudah selesai. Dan untuk menindaklanjuti tentang tipe-tipe ekosistem yang sudah dipelajari, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu ekosistem apa saja yang ada di sekitar rumahmu. Ya, kalau seandainya misalnya di dekat rumah kamu itu ada sawah, berarti itu ada ekosistem sawah. Ada sungainya enggak? Kalau ada, berarti ekosistem sungai atau air tawar ya. Kemudian ada apa lagi ya kira-kira? Ada danaunya enggak? Atau ada kolamnya enggak? Kalau ada juga itu berarti termasuk ke dalam ekosistem ya. Nah, jadi kalian nanti tuliskan ekosistem-ekosistem yang ada di sekitar rumahmu. Buat nanti tulis di buku catatan kamu, dan jangan lupa tuliskan apa komponen ekosistem yang menyusunnya. Ya, kita hubungkan dengan materi sebelumnya ya. Baik itu komponen biotik dan abiotiknya, sehingga kamu akan lebih memahami materi yang kita bahas sebelumnya tentang komponen ekosistem dan tipe-tipe ekosistem. Dengan demikian, maka pelajaran kita akhiri dan Ibu sampaikan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.